Ulangan 28, saudaraku, semua suka itu. Apalagi ayat 13. Tidak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Kalau mau selalu jadi kepala, maju terus. Nah, saya dan saudara harus maju. Makanya di sini dikatakan berlari-lari. Lupakan semua di belakang, mengarahkan diri ke depan, lurus kepada tujuan, lalu berlari-lari. Apapun yang mendistraksi saudara dan saya, tahu distraksi? Mengalihkan, ya, mengalihkan perhatian kita. Jangan mau. Apakah yang mengalihkan kita? Yang simpel saja. Satu, kompromi. Tahu saudara kompromi? Ini tantangannya untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi kalau kompromi, ikut-ikut sikit, saudaraku, tidak sehebat itu kali tantangannya. Nah, saudara kompromi, lalu saudara tidak maju. Tuhan tidak mau kompromi, saudaraku. Ya, Tuhan tidak mau dia Allah yang cemburuan. Dia cuma tahu satu, kita mengasihi dia habis perkara. Enggak bisa mengasihi dia, mengasihi lagi ini, mengasihi dia, mengasihi lagi ini. Enggak. Ya, semua manusia aja pun, saudaraku, yang diciptakan segambar dengan Tuhan, tapi sudah rusak, saudaraku, gambarannya. Tetap enggak mau dimadu. Itu gambaran yang rusak. Apalagi Tuhan, jelas dikatakannya, aku Allah yang cemburuan. Jadi kita nggak bisa kompromi, saudaraku. Ya, ini kan saudara tahu lah Saul. Ya, sudah kebunuhnya semuanya Samuel. Cuma dia gemuk-gemuk karena rakyat bilang ini nanti mau dipersembahkan. Oh, dilihat-lihat jawabannya itu kan bagus ya. Tapi itu kan kompromi dengan kehendak rakyat. Tetapi tidak mau sungguh-sungguh mematuhi apa kata Tuhan melalui Samuel. Sampai bilang bunuh semua. Ya, Tuhan bilang melalui Samuel. Lalu Tuhan bilang bunuh rajanya. Ya, ini kan jadi tontonan umum nanti, dipertontonkan dia. Tandanya kita sudah menang melawan. Apapun bisa dibikin alasan, tapi tetap kompromi. Tetap tidak sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkata dalam buku Samuel, persembahan jauh lebih bagus patuh. Nah, saudara patuh saja. Lagi-lagi dengan iman. Sebab dengan patuh, saudara akan menghadapi banyak tantangan. Banyak aniaya, banyak oposisi. Tapi dengan iman, pilih Tuhan. Goal Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, itulah dia. Apalagi menyerah. Itu menyerah sudah parah, saudaraku. Ya sudahlah. Nah, sudah begitu katanya, apalagi yang bisa kita buat? Tidak, saudaraku. Nah, itulah dia, saudaraku. Ya, makanya dikatakan tadi dari mula mengenal Yesus, ya, bukan dengan perbuatan atau dengan kebaikan dengan Taurat, tapi dengan iman. Ya, saya dulu waktu Pak Muti bikin namanya Gereja Kemenangan Iman, saya bilang, Pak, seluruh dunia nggak ada namanya gitu. Gereja Kemenangan Iman kita bikin, lalu dibikinnya lah logonya, dibikinnya semua anggaran dasarnya, bikinnya, saudaraku. Jadi juga sampai sekarang Tuhan tetap, saudaraku. Jadi jangan seperti buku Galatia berkata, kau mulai dengan roh, jangan mulai dengan daging. Mulai dengan iman, jangan kompromi, saudaraku. Kuat-kuat amennya. Hidup mati dikuasai lidah. Cocok saudara saya bilang amin, gak cocok pun bilang amin dulu. Bahwasanya sepanjang jalan mesti beriman. Sudah itu berjalanlah dengan iman. Karena nama saya bukan si Amen. Nama saya si Amen, sudah teriak amen, amen. Saya bilang iya. Tapi nama saya Ibu Munte. Jadi kalau saudara bilang amen, artinya saudara sungguh-sungguh amen. Percaya kepada firman. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara mulai dengan iman, teruskan dengan iman sampai pada kesudahannya. Sampai sekarang kita belum ada. Kalau Paulus pun bilang, saudaraku, aku belum sampai, ya, kita lebih-lebih lagi. Dan dia masih berkata aku belum sampai. Jadi kita pun harus sungguh-sungguh ikutilah teladan dia. Ya. Apakah teladan dia? Yang dikehendakinya adalah mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya. Apalagi persekutuan dengan penderitaannya. Jangan kompromi. Haleluya. Jangan menyerah. Bahagian kita kalau mengalami aniaya, ada Tuhan menolong.
Tidak lebih dari kesanggupan kita dicobai. Pasti ada jalan keluar. Haleluya. Karena itu seperti tadi, dapat Yesus, dapat semua. Iman itu adalah bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah, bergantung kepada Tuhan Yesus karena artinya dapat Yesus. Ya, dapat semua. Tuhan tidak membedakan rupa. Siapa yang percaya, sebagaimana imanmu jadi kepadamu. 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ini apabila kau melihat anak-anakmu mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Jadi saudara, saya ulang-ulangi ya, pastikan goal saudara benar. Secara umum goal kita Tuhan Yesus. Kalau dalam Yesus berarti saudara masing-masing, kita ini kan tubuh Kristus. Ada kehendak Tuhan bagi kita sebagai tubuh Kristus. Jalankan, itu goal kita. Jangan jalan sendiri, pakai goal kita sendiri. Jangan nanti bermegah karena kekayaan, kehebatan, ya, kesuksesan. Jangan. Saudara nanti bermegah karena saudara kenal Tuhan, kenal jalannya, kenal kehendaknya, dan patuh kepadanya.